Ada dua organisasi yang saya sangat suka dengan slogannya. Yang pertama, slogannya adalah We are on the move. Terus organisasi yang kedua adalah Terus bergerak. Dengan dua slogan ini, saya teringat dengan cerita pelaku usaha yang menangkap ikan salmon di laut bebas. Jadi dia menangkap ikan di laut bebas, salmon tersebut begitu ditangkap, dia masukkan ke dalam kotak yang sudah dia sediakan dengan batu es yang ada. Dapat ikan salmon, dia taruh di situ. Dapat ikan salmon, dia taruh di situ. Kemudian pulanglah dia, dan dia jual ikan salmon. Pembelinya mengeluhkan bahwa ikan salmonnya itu kualitasnya jelek, kurang segar, dan cita rasanya menurun. Dia berpikir bahwa cara ini tidak baik. Pergilah untuk berikutnya, dia ke laut bebas, menangkap ikan salmon, dan dia sebelum berangkat dia sudah menyiapkan sebuah bak yang berisi air. Sekarang ikan salmon yang dia tangkap di laut bebas, dia tidak masukkan dalam es. Jadi ikan salmonnya kondisi hidup. Dan ikan salmon tersebut masih bisa berenang dan hidup di dalam bak tersebut yang berisi air laut. Dia merasa bahwa idenya ini sudah luar biasa. Dan dia dengan begitu gembira setelah tangkapannya cukup dia pulang. Dan dia jual kepada pembeli. Dan pembeli lagi-lagi mengeluhkan memang ikannya mengalami suatu perbaikan kualitas. Tapi tetap tidak enak. Ternyata ikan itu yang dia masukkan ke dalam bak itu walaupun tidak mati, tapi ikannya itu menjadi diam, stres, tidak bergerak. Dan ternyata itu kualitasnya tidak baik. Si pengusaha itu berpikir lagi, gimana ya caranya supaya ikan salmon yang saya tangkap itu kualitas dagingnya tetap sama, seger, dan enak. Lalu dia berpikir begini. Jadi pergi berikutnya lagi, dia pergi menangkap ikan, tetap dengan metode yang sama, yaitu dia buat bak air yang tadi berisi air laut, dan sekarang dia menambahkan beberapa ekor ikan hiu yang kecil. Jadi salmon yang dia sudah tangkap dimasukkan ke situ. Ikan hiu yang kecil melihat itu mengejar, sehingga ikan salmonnya itu bergerak terus menghindari atau dikejar oleh ikan hiu yang kecil. Ikan hiu yang kecil tidak bisa memakan, tidak bisa melukai, hanya mengejar. Sehingga ikan salmon tersebut terus bergerak, dan kalau dia sudah bawa pulang dijual ke penjual, ternyata penjual mengatakan, kualitas ikan salmonnya sekarang begini. Yes! Nah, apa yang bisa kita petik daripada cerita ini? Pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah ternyata dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh menjadi orang yang bermalas-malasan. Atau kita menjadi orang yang sudah merasa nyaman, tidak mau bergerak, seperti salmon yang ada di bak air, walaupun tidak mati, tapi dia menjadi malas bergerak. Di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun, ternyata sangat penting kita harus bergerak. Seperti ikan salmon tadi, dia perlu bergerak supaya tetap berkualitas. Hidup kita itu, kita harus tetap mencari tantangan, mencari suatu inovasi, mencari sesuatu tantangan, suatu target, suatu hal yang mau kita capai yang lebih besar, supaya kapasitas kita bertumbuh. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, tidak berdiam diri, tidak di zona nyaman, dan kita mau mengejar sesuatu yang lebih besar, sehingga memaksa kita untuk bergerak, untuk melakukan suatu tindakan, untuk berinovasi, maka hidup kita akan mengalami suatu kualitas hidup yang lebih baik, bisa maju dan mencapai hal yang semakin baik dalam hidup kita. Mari kita belajar dari nelayan tersebut. Seperti itulah hidup kita perlu seperti salmon yang ada ikan hiu kecil yang mengejar kita, supaya kita terus bergerak, bergerak, dan bergerak. We are on the move. We are bergerak terus. Semangat!